Yang pertama, kesamaan laki-laki dan perempuan sama-sama menyandang gambar Allah, karena di dalam Kejadian dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Nah, gambar dan rupa Allah dalam bahasa aslinya adalah imago Dei, ataupun dalam bahasa Inggrisnya adalah image of God. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan merenungkan satu topik, yakni perempuan berharga di mata Allah. Saya akan membacakan dua bagian firman Tuhan untuk kita semua. Pertama dari Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kemudian dari 1 Petrus 3 ayat 4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram dan sangat berharga di mata Allah. Dua bagian firman Tuhan ini memang ditujukan untuk perempuan dan laki-laki, tetapi pada hari ini kita khusus untuk membicarakan bahwa perempuan sama berharganya di mata Allah. Kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, perempuan sering hidup di dalam sangkar. Sering dikatakan perempuan itu bagaikan burung di dalam sangkar yang terkurung dan tidak boleh terbang bebas. Kemudian perempuan sering disebut sebagai kaum yang marginal, perempuan sering ditindas dan bahkan dijual. Tetapi pada hari ini kita akan melihat bahwa sesungguhnya perempuan itu adalah gender yang diciptakan sama berharganya dengan laki-laki, dan bahwa sesungguhnya perempuan itu sama berharga di mata Allah, dan mestinya semua orang menghargai perempuan. Melalui tabel ini kita akan memperhatikan betapa Allah sangat kreatif menciptakan dua gender, yakni gender laki-laki dan perempuan. Kita melihat di dalam 4 metode Allah menciptakan dua gender manusia, yakni laki-laki dan perempuan. Mula-mula kita lihat di dalam diri Adam yang tidak mempunyai bapa dan tidak mempunyai ibu, dan dia tercipta dari debu tanah dan diberi hembusan nafas oleh Allah, maka dia ada. Maka dia jadi menjadi laki-laki pertama di muka bumi ini. Jadi dia tercipta tanpa memakai benih laki-laki dan tanpa memakai benih perempuan. Tetapi dia menjadi seorang gentleman yang sejati, seorang laki-laki yang sejati. Dan kemudian yang kedua, manusia yang kedua yang diciptakan oleh Allah dengan memakai benih laki-laki, yakni memakai tulang rusuk Adam, tetapi tanpa memakai benih perempuan, karena Hawa juga tidak dilahirkan oleh seorang ibu sama seperti suaminya. Namun kita melihat bahwa Hawa yang berasal dari tulang rusuk laki-laki, atau istilahnya memakai benih laki-laki, tetapi dia tercipta sebagai seorang perempuan sejati. Nah, ini adalah hal yang luar biasa, karena Allah itu adalah Maha Kuasa. Dia dapat menciptakan manusia dengan beberapa metode. Yang ketiga, kita melihat ketika Allah yang sejati menjadi manusia sejati, yakni di dalam diri Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang sejati tetapi juga menjadi manusia sejati, dan dia dikandung oleh Roh Kudus, dan dia terlahir ke muka bumi ini memakai perantaraan seorang perempuan ataupun seorang perawan.
Jadi memakai benih perempuan, bukan saja memakai rahimnya Maria, tetapi sejak dari protevangelium, yakni sejak dari induk janji Allah yang pertama di dalam Kejadian 3 ayat 15, bahwa keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Nah, itu adalah nubuatan bahwa Mesias kita, yakni Yesus Kristus, itu terlahir dari benih perempuan, dari keturunan Hawa, dan seterusnya sampai Maria yang melahirkannya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa Yesus ketika mengambil rupa sebagai manusia, dia adalah laki-laki sejati, dan dia menjadi manusia, dia melalui perantaraan seorang perawan ataupun seorang perempuan. Jadi melalui tiga metode ini kita melihat ada keseimbangan yang luar biasa. Ditambah lagi metode yang keempat, saudara, yakni kita semua, baik saya sebagai perempuan dan saudara yang lain mungkin sebagai laki-laki, nah kita semua mempunyai papa dan mama. Artinya kita terlahir ke dunia ini sebagai perempuan sejati dan sebagai laki-laki sejati, sama-sama memakai benih laki-laki dan sama-sama juga memakai benih perempuan. Nah, jadi melalui tabel ini kita melihat keseimbangan yang sungguh sangat sempurna. Ini ada di dalam rancangan Shalom Allah, di dalam rancangan Allah yang maha sempurna ketika menciptakan dua gender manusia, yakni laki-laki dan perempuan. Saya tidak tahu apa jadinya seandainya kalau tidak ada keseimbangan seperti ini. Pasti kita tidak dapat membangun landasan teologis yang kuat tentang keberhargaan ataupun tentang perempuan yang berharga di mata Allah sama seperti laki-laki. Nah, karena melalui tabel inilah kita melihat bahwa semuanya itu sempurna, semuanya itu seimbang. Jadi dari sinilah kita dapat membangun satu landasan teologis bahwa perempuan itu berharga di mata Allah sama seperti laki-laki. Nah, jadi dari sini kita dapat membaginya lagi, melihat perbedaan dan kesamaan ya antara laki-laki dan perempuan. Pertama-tama kita meninjaunya dari pandangan kesamaan laki-laki dan perempuan. Yang pertama, kesamaan laki-laki dan perempuan sama-sama menyandang gambar Allah, karena di dalam Kejadian dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Nah, gambar dan rupa Allah dalam bahasa aslinya adalah imago Dei, ataupun dalam bahasa Inggrisnya adalah image of God ya. Jadi kita ini adalah gambaran Allah. Artinya laki-laki dan perempuan diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Itu menggambarkan dan menyatakan bahwa fakta, harkat, derajat, taraf, mutu, dan nilai perempuan sama dengan laki-laki. Demikian juga dengan martabat, yakni tingkat harkat kemanusiaan, laki-laki dan perempuan itu sama martabatnya. Lalu nilai, yakni harga, sifat-sifat kemanusiaan, baik laki-laki dan perempuan itu sama dalam arti memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Lalu dari segi harga, yakni nilai kehormatan diri, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berharga di mata Tuhan. Dan kemudian derajat, tingkatan, martabat, dan pangkat ya kemanusiaan itu adalah sama, baik itu laki-laki dan perempuan. Nah, inilah maksudnya manusia laki-laki dan perempuan diciptakan serupa dengan gambaran Allah, yakni image of God ataupun imago Dei. Nah, tentu saja karena ini adalah dua gender yang berbeda, tadi kita sudah melihat persamaannya, sekarang kita akan meninjaunya ataupun melihat dari sisi keperbedaan. Ada perbedaan antara gender laki-laki dan gender perempuan. Tentu saja yang pertama adalah gender ataupun seks ataupun jenis kelamin laki-laki dan perempuan pasti berbeda. Dan kemudian dari fungsi biologisnya juga berbeda, karena jenis kelamin laki-laki berbeda dengan jenis kelamin perempuan, berarti fungsi biologisnya itu berbeda. Misalnya perempuan bisa melahirkan anak, bisa menyusui, dan sebagainya ya. Nah, jadi itu adalah contoh tentang perbedaan dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, kemudian yang ketiga,
Tuhan juga menetapkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga, berarti hierarki di dalam rumah tangga itu berbeda ya. Hierarki yang berbeda ini bukan berarti menunjukkan bahwa perempuan derajatnya lebih rendah. Nah, ini yang sering sekali dikacaukan di dalam masyarakat. Dengan melihat bahwa Allah mengangkat laki-laki sebagai kepala rumah tangga, maka manusia akhirnya ramai-ramai untuk menjerumuskan manusia perempuan sebagai orang yang lebih rendah derajatnya. Nah, itu tentu saja itu adalah tidak benar ya. Menurut Alkitab yang benar itu adalah hierarki bukan menentukan tentang perbedaan derajat ya. Hierarki di dalam rumah tangga itu artinya Tuhan mengangkat laki-laki sebagai kepala untuk memimpin rumah tangga karena Yesus Kristus yang adalah kepala gereja itu adalah laki-laki. Nah, jadi supaya kita melihat hierarki ini adalah sama dan di dalam pandangan Allah semua sudah ditetapkan. Nah, itu tidak menunjukkan bahwa perempuan itu lebih rendah karena perempuan diciptakan sebagai mitra yang sepadan dengan laki-laki. Nah, tentu saja perbedaan yang keempat adalah peran di dalam keluarga. Sering sekali yang kita lihat umumnya di dalam masyarakat patriarkal, laki-laki lah yang mencari nafkah di dalam keluarga, sedangkan perempuan lebih cenderung mengasuh anak-anak dan menjadi manajer rumah tangga ya. Nah, tetapi kedua peran ini saudara bukan menunjukkan bahwa ada perbedaan harkat, nilai, dan derajat manusia berbeda, tetapi berbeda di dalam gender, fungsi biologis, hierarki rumah tangga, dan peran di dalam keluarga. Ini harus clear supaya kita semua dapat memperlakukan perempuan sebagaimana mestinya Allah memperlakukan perempuan. Yang ketiga, posisi perempuan di masyarakat setelah kejatuhan di dalam dosa. Nah, jadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, karena manusia merajalela di mana-mana, itu mempengaruhi perlakuan masyarakat kepada perempuan. Nah, jadi yang terjadi di dalam masyarakat di muka bumi ini, hampir semuanya di muka bumi menganggap bahwa perempuan itu diciptakan sebagai subordinat. Artinya apa? Artinya perempuan sebagai manusia kelas 2 di dalam masyarakat, bahkan kelas 3 mungkin begitu ya. Nah, jadi itulah yang terjadi posisi perempuan di dalam masyarakat setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Lalu perempuan dipandang sebagai penyebab dosa. Dan bahkan ada pembicara yang sering sekali bercanda yang tidak pada tempatnya, dan saya tidak suka yang seperti itu. Ketika berkhotbah mengatakan demikian, mari kita membaca firman Tuhan bertanggapan, yang perempuan membaca ayat pertama, yang laki-laki membaca ayat yang kedua, karena perempuan yang jatuh ke dalam dosa duluan. Nah, menurut saya ini adalah candaan yang tidak betul, apalagi pemimpin gereja yang mengatakan ya. Nah, jadi kalau mau bercanda, bercandalah yang tepat, yang sehat, yang teologis begitu ya, karena bercanda pun perlu intelijensia ya, perlu kecerdasan. Nah, jadi manusia perempuan dipandang sebagai penyebab dosa. Padahal kalau kita lihat di dalam Alkitab, terutama di dalam Kejadian, kita sudah tahu kisahnya. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Memang pertama kali yang memakan buah itu adalah Hawa, yakni istri Adam. Tetapi Adam ikut makan buah yang terlarang tersebut. Artinya apa? Paket kejatuhan ini adalah satu paket ya, yakni laki-laki dan perempuan dan laki-laki. Kenapa demikian? Karena Adam yang diberi pesan oleh Tuhan sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga, agar jangan memakan buah pengetahuan tersebut. Nah, tetapi Adam ikut memakannya. Dia tidak melarang istrinya untuk makan, tetapi dia makan. Nah, inilah sebabnya perempuan jangan dianggap sebagai penyebab dosa, tetapi dua-duanya satu paket jatuh ke dalam dosa, begitu ya saudara ya. Nah, jadi jangan mendiskreditkan ataupun diskriminasi tentang perempuan yang menjadi penyebab laki-laki jatuh ke dalam dosa ya. Karena kalau kita mau jujur menurut Alkitab ya, itu adalah perbuatan satu paket manusia, suami istri, laki-laki dan perempuan. Nah, lalu yang ketiga, posisi perempuan di masyarakat setelah kejatuhan di dalam dosa adalah menjadi golongan yang marginal. Artinya menjadi golongan yang rendah, yang terpinggirkan, yang didiskriminasi.
yang diperlakukan sebagai budak, yang diperlakukan sebagai barang, bukan sebagai makhluk yang hidup, dan dicap sebagai sesuatu, bukan sebagai seseorang, dianggap najis dan sekelas dengan ternak. Dan bahkan di dalam kitab Talmud ya, ada kisah tentang orang Farisi yang lebih senang ketika melihat perempuan yang bukan muhrimnya, ketika melihat perempuan yang bukan istri atau ibunya atau anak perempuannya, dia lebih senang di jalan, dia menutup matanya sambil berjalan daripada melihat perempuan. Karena apa? Karena perempuan dianggap najis. Jadi sering sekali ada kisah tentang seorang Farisi yang hidungnya patah berdarah karena menabrak tembok. Karena apa? Karena saking dia tidak ingin menjadi najis, dia tutup matanya dan akhirnya dia menabrak tembok dan hidungnya patah. Dia lebih senang mengalami kecelakaan seperti itu daripada melihat seorang perempuan ya. Nah, ini adalah tradisi-tradisi yang mendiskreditkan perempuan. Bahkan di dalam ajaran-ajaran tradisi yang lain, perempuan boleh diceraikan karena tidak bisa masak, atau perempuan dianggap sebagai harganya itu senilai dengan ternak ataupun peliharaan begitu ya. Dan kalau di dalam keluarga banyak anak perempuannya, itu dianggap keluarga yang hina, keluarga yang banyak dosanya. Dan bahkan di dalam tradisi Yahudi ada satu tradisi yang sebenarnya sangat-sangat tidak baik, yakni ketika seorang anak perempuan di dalam keluarga belum berkeluarga, maka ayah mereka ataupun keluarga akan memasang satu bendera sebagai signal atau sebagai satu tanda. Artinya, tolonglah kami karena kami ada anak perempuan yang berumur 14 tahun yang belum menikah, karena itu adalah tanda kehinaan. Nah, saudara, itu adalah tradisi-tradisi yang banyak sekali di muka bumi ini, yang bukan hanya dari tradisi Yahudi, tetapi tradisi seantero dunia ini. Dari berbagai suku bangsa sering sekali mencap perempuan itu tidak sekelas dengan laki-laki. Nah, inilah posisi perempuan di masyarakat setelah kejatuhan di dalam dosa. Nah, sekarang mari kita perhatikan hal yang kedua yang sangat baik, yakni Yesus Kristus hadir di muka bumi ini untuk memulihkan posisi perempuan. Jadi ini adalah kabar yang sangat baik untuk seluruh perempuan dan seluruh laki-laki ya, karena laki-laki dan perempuan saling membutuhkan. Kita melihat kehadiran Yesus Kristus sebagai Allah sejati dan sebagai manusia sejati yang disebut sebagai keturunan perempuan. Dia datang ke muka bumi ini memulihkan posisi perempuan paskah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tuhan Yesus di dalam pelayanannya selama 3,5 tahun di muka bumi ini, dan selama 33,5 tahun dia hidup, dia sangat menghormati perempuan. Melalui interaksi Yesus, melalui pergaulan Yesus, dan melalui percakapan Yesus dengan para perempuan, menunjukkan bahwa Yesus sangat menghargai perempuan dan ingin mengembalikan, memulihkan posisi perempuan di dalam masyarakat sesuai dengan pandangan Alkitab. Yang pertama, mari kita lihat ketika Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai Mesias kepada perempuan Samaria di sumur Yakub, yang kisahnya dapat kita baca di dalam Yohanes 4 lengkapnya, kita melihat bahwa Yesus menjembatani kesetaraan gender. Dia sebagai seorang laki-laki Israel sejati, dia tidak sungkan-sungkan untuk berbicara atau menganggap berbicara dengan perempuan Samaria itu adalah suatu kenajisan. Tidak, malah dia duduk di tepi sumur Yakub dan meminta air kepada perempuan Samaria yang orang lain kucilkan. Dari mana kita tahu dia dikucilkan? Karena perempuan ini hanya berani keluar dari rumahnya ketika sudah jam 12 siang. Karena apa? Karena kalau pagi-pagi dia tidak berani bergaul dengan masyarakat di sekitarnya. Karena apa? Karena dia dosanya banyak. Sudah perempuan ya Samaria, dan kemudian
juga hidup free sex dengan 5 laki-laki yang bukan suaminya, dan juga agama kepercayaannya adalah agama nenek moyang. Oh, marginalnya kalau dihitung saudara banyak sekali, 1, 2, 3, 4, sampai 6 dan seterusnya. Banyak sekali kasus yang mendiskriminasikan dia. Tetapi Yesus datang memulihkan harkat perempuan. Ini luar biasa saudara, berita baik untuk seluruh dunia. Lalu yang berikutnya, Yesus Kristus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan dengan berkata, "Tabahlah anak perempuan, imanmu telah membuat engkau sembuh." Lihat, ini adalah peristiwa yang luar biasa yang dicatat di dalam Injil, bahwa ada seorang perempuan yang sakit pendarahan ketika menjamah jubah Yesus Kristus. Yesus waktu itu tidak marah, melainkan berkata, "Tabahlah anak perempuan, imanmu telah membuat engkau sembuh." Artinya apa? Yesus tidak marah walaupun dia bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Ya, bukan berarti dia tidak tahu siapa yang menjamah dia, tetapi dia ingin pengakuan. Dia ingin agar perempuan ini memperkenalkan dirinya. "Sayalah Tuhan yang menjamah engkau karena saya sakit pendarahan, saya ingin sembuh, saya ingin bahwa engkau yang kudus mentahirkan saya yang najis." Nah, ini benar sekali saudara. Lihatlah, Yesus yang adalah Allah yang maha kudus, yang maha suci, ketika dijamah oleh perempuan yang najis karena pendarahan, dia tidak ikut najis. Dia tidak menghindar. Karena apa? Karena Allah yang maha suci, Allah yang maha kudus, itu mentahirkan, membersihkan orang yang najis, membersihkan orang yang berdosa. Nah, dari sinilah kita melihat perbedaan pelayanan Tuhan Yesus dibandingkan dengan orang lain, saudara. Orang lain kadang-kadang bersalaman pun tidak mau ya. Sebelum pandemi banyak acara bersiraturahmi ataupun acara bersalam-salaman, tetapi ada orang yang tidak mau bersalaman karena menganggap bahwa bersalaman dengan perempuan itu adalah najis. Nah, tetapi melalui kesaksian ini, Yesus sebagai seorang laki-laki sejati, dia mau dijamah oleh perempuan yang najis karena dia adalah Allah yang maha kudus, maha suci. Dia yang membersihkan, dia yang mentahirkan manusia yang berdosa, dan jadilah perempuan itu sembuh. Inilah kelebihan Yesus Kristus sebagai manusia sejati yang menjadi juru selamat bagi seluruh dunia. Yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus mempersilahkan Maria Magdalena dan banyak perempuan yang lain menjadi saksi kebangkitannya. Saudara, kalau kita melihat bahwa saksi di pengadilan itu biasanya kebanyakan adalah laki-laki yang sudah dewasa, karena dianggap laki-laki itu emosinya stabil dan tidak berdusta ketika menjadi saksi, begitu ya. Nah, tetapi kita melihat Tuhan Yesus beda ya. Dia memperlakukan perempuan dengan sangat hormat, dengan sangat mulia. Dia menjadikan perempuan sebagai saksi utama ketika menyaksikan kuburan itu kosong, ketika mempersilahkan dia dijamah oleh orang-orang yang menyaksikannya. Saudaraku, ini adalah tanda bahwa Tuhan Yesus ini adalah Allah sejati yang menjadi manusia yang sejati, yang datang ke muka bumi ini untuk memulihkan perempuan yang sudah dieliminasi ataupun terpinggirkan karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, memandang perempuan tidak sebagaimana mestinya Alkitab memandang atau sebagaimana Allah memandang perempuan. Saudara, ini adalah kesaksian yang luar biasa. Allah memberikan penghargaan kepada perempuan untuk menjadi saksi kebangkitannya. Nah, lalu hal yang ketiga yang kita pelajari dari tema kita hari ini, bahwa perempuan berharga di mata Allah, adalah yang ketiga, proklamasi harga perempuan sejak gereja berdiri. Kita melihat bahwa gereja berdiri karena Tuhan yang mendirikannya. Sama seperti Tuhan mendirikan institusi keluarga, itu adalah institusi yang didirikan oleh Tuhan. Jadi Tuhan mendirikan dua institusi secara langsung di dunia ini, yakni keluarga dan gereja. Nah, ketika gereja pertama kali berdiri, di dalam 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan, "Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah,
Hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara, Petrus adalah seorang nelayan yang diberi hikmat oleh Allah untuk menulis 2 kitab, yakni surat 1 Petrus dan surat 2 Petrus. Nah, surat yang ditulis di sini adalah surat penggembalaan ataupun surat pastoral, bahwa perempuan di sini dikatakan sebagai teman pewaris kasih karunia Allah. Walaupun di sini dikatakan hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Kaum yang lebih lemah artinya adalah secara fisikal, saudara, karena memang otot perempuan tentunya tidak sekuat otot laki-laki. Nah, jadi makanya sangat hina sekali kalau ada laki-laki yang sampai memukul perempuan, karena secara fisik itu nggak sebanding ya. Karena memang Allah menciptakan laki-laki, ototnya itu lebih kuat karena dia adalah kepala keluarga untuk mencari nafkah, supaya dia kuat bekerja mencari nafkah menghidupi keluarganya. Nah, jadi dari sini walaupun secara fisikal wanita lebih lemah daripada laki-laki, bukan berarti bahwa dia derajatnya lebih rendah. Tetapi di sini Petrus mengatakan bahwa wanita dan laki-laki, perempuan dan laki-laki itu adalah teman sepadan, teman sepewaris kasih karunia Allah. Jadi ini clear sekali, saudara. Lalu yang berikutnya, perempuan dipanggil juga untuk melayani sebagai nabiah ataupun nabi perempuan. Baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru ada banyak nabiah-nabiah, yakni nabi-nabi perempuan yang boleh menjadi corong kasih karunia Allah, mewartakan berita Allah, menjadi juru bicara Allah. Artinya apa, saudara? Perempuan juga dipanggil menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Karena apa? Karena semata-mata kasih karunia Allah semata, saudara. Bukan karena perempuan bermegah-megahan, tidak sama sekali, tetapi karena kasih karunia Allah semata. Lalu perempuan juga dipanggil untuk menjadi pengajar, saudara. Walaupun memang sampai pada saat ini polemik masih banyak, dan masih banyak gereja yang tidak menganjurkan perempuan untuk mengajar laki-laki, tetapi kita sudah melihat dengan sangat clear bahwa di Alkitab, perempuan itu banyak yang menjadi pengajar Alkitab. Contohnya sering sekali yang salah ditafsir adalah ketika Rasul Paulus mengatakan perempuan jangan mengajar laki-laki. Kita harus lihat konteks pada saat itu. Nah, sedangkan di dalam konteks yang lain, kita melihat sendiri bagaimana Priskila, seorang wanita teman Rasul Paulus yang sama-sama adalah tukang kemah, dia mengajar Apolos, seorang hamba Tuhan yang besar, seorang pembicara yang besar. Nah, artinya apa? Artinya kita harus melihat konteks. Ketika Rasul Paulus mengatakan biarlah perempuan jangan mengajar laki-laki, kita harus melihat konteks pada saat itu, bahwa pada saat itu Korintus sedang dilanda oleh ajaran sesat, dan saat itu wanita, perempuan banyak kena ajaran sesat. Dan pada saat itulah Rasul Paulus mengatakan jangan membuat suamimu sesat, jangan mengajar laki-laki, karena laki-laki waktu itu belum kena ajaran sesat. Jadi yang sudah kena ajaran sesat ini perempuan, jadi janganlah mengajar laki-laki ikut-ikutan menjadi sesat. Kita harus lihat konteks seperti itu, karena di konteks selanjutnya Rasul Paulus sangat mengizinkan perempuan menjadi pengajar, bahkan bernubuat dan sebagainya ya. Jadi belajar Alkitab itu harus lihat konteks secara keseluruhan, jangan melihat sepotong-sepotong untuk menguntungkan tradisi dan menguntungkan diri sendiri. Nah, kemudian perempuan juga dipanggil sebagai orang yang memberi sedekah atau melayani atau untuk memuliakan Tuhan melalui hidupnya. Nah, pada saat ini kita melihat banyak perempuan yang dipakai oleh Allah. Gereja sebelum pandemi COVID-19 kita melihat, coba boleh disurvei ya, yang memenuhi gereja kebanyakan laki-laki atau perempuan, saudara. Bahkan teman saya banyak sekali yang mengatakan, jangan-jangan nanti di surga penuh dengan perempuan. Wah, saya tidak ikut bangga untuk hal itu. Karena apa? Karena ketika di surga, ya Allah tidak memandang gender kita lagi sebagai laki-laki atau sebagai perempuan lagi, melainkan kita yang laki-laki maupun perempuan itu sama-sama adalah mempelai Kristus ya. Jadi di surga tidak ada kawin mengawinkan, jadi yang ada kawin mengawinkan hanya ada di muka bumi ini. Nah, jadi dengan demikian makalah kita melihat bahwa proklamasi harga perempuan sejak gereja berdiri ini juga seharusnya ya melanjutkan
ajaran yang sehat tentang perempuan sampai pada saat ini. Jadi kalau saat ini masih ada gereja yang timpang, yang belum mengizinkan perempuan untuk melayani dan bahkan menjadi pendeta, haruslah berbenah diri dan haruslah mengoreksi diri ya. Mengapa demikian ya? Ajaran apa yang belum clear selama ini? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sahabat setia yang saya kasih dan Tuhan kasihi, kita pada hari ini sudah membahas tentang perempuan berharga di mata Allah. Kita sudah mempelajari landasan teologis perempuan berharga di mata Allah. Kita juga sudah belajar Yesus Kristus datang ke dunia. Salah satu misinya adalah memulihkan posisi perempuan. Dan kemudian yang ketiga, proklamasi harga perempuan sejak gereja berdiri. Kiranya dengan 3 alasan yang kuat ini, saudara, boleh menyebabkan setiap diri kita yang dilahirkan sebagai perempuan boleh bersuka cita karena kita berharga di mata Tuhan sama seperti laki-laki, dan juga boleh membuat rekan kita yang laki-laki ataupun pasangan yang laki-laki boleh menjadi sejahtera bahwa laki-laki berpasangan dengan perempuan yang sama harganya, tidak berpasangan dengan ternak. Nah, kiranya ajaran ini, kebenaran ini, saudara, boleh membuat kita fulfillment, boleh membuat kita bersuka cita, dan boleh membuat kita kembali lagi kepada nilai-nilai yang Alkitab ajarkan bagi kita semua. Dan saya ingin menyapa sahabat setia yang perempuan dengan berkata, "Wahai perempuan, engkau berharga." Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk memuliakan namanya. Shalom.